Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana karya-karya arsitektur yang terinspirasi oleh alam sekitar. Sebagian materi saya sarikan dari dua buku. Yang pertama adalah buku Architecture Follow Natures, dan yang kedua adalah buku dari Rudolf Finsterwalder ya, tahun 2011, Form Follow Natures. Today I would like to share some knowledge about important example related to design and its relation to nature. Materi ini akan saya bagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan definisi nature itu sendiri, kemudian bagaimana relasi kita dengan nature, mulai dari mungkin awal peradaban manusia, mulai dari arsitektur itu mulai bisa kita lacak keberadaannya. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa contoh baik dari arsitektur yang menginspirasikan menginspirasikan alam. Konsep-konsepnya itu berasal dari nature itu sendiri, dari alam. Kemudian yang terakhir, saya mencoba untuk memberikan semacam jalinan-jalinan beberapa prinsip bagaimana menghubungkan antara arsitektur itu dengan alam itu sendiri. My presentation will be in 4 themes. The first is about definition of nature. The second will see our relationship with nature. Then I will share some good sample or case studies that inspire by nature. And at the last, I will try to conclude some recommendation about how to connect architecture and nature. Ini pada slide yang terlihat saat ini cukup menggelitik kita sebenarnya. Di gambar sebelah kiri itu terlihat ada sebatang pohon dengan ranting-rantingnya yang menurut saya cukup eksotis begitu ya, walaupun tidak rindang. Tetapi di sini dituliskan bahwa sebagai identifikasi dari sebuah tempat, maka ketika kita mengatakan architecture as identification of place, maka material, konstruksi, maupun bentuk dari desain arsitektur itu selayaknya sejalan dengan konteks yang ada di sekeliling bangunan itu berada. I think this is the basic quote that can see how we understand architecture so far. The clue is contextualism, how architecture gives its identity by the use of material, construction, and also architectural design. I'm happy to start our knowledge about nature with its definition first. Ya, kalau kita melihat di sini, nature, kata-kata nature itu berasal dari kata natura di dalam bahasa Latin. In classic era, mean birth or begetting, ya, berarti birth, lahir, atau menjadi ada, begitu kan? Secara konseptual memiliki definisi yang cukup dekat juga dengan kata-kata Yunani ya di sini, yaitu physis, yang merefer kepada sistem material yang eksis dan berkembang, eksis and grow. There are dynamic system in nature depend on the situation. So nature is no means static and is constantly regenerating and transforming itself. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk melihat konteks nature itu sendiri ke dalam desain, beberapa banyak menggunakan pendekatan-pendekatan biomimikri sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang ada dalam prinsip
desain biofilik. Nanti kita akan lihat secara detailnya seperti apa biomimikri, kemudian bagaimana konsep-konsep dari biofilik itu sendiri. Then we look to the first designer. We also can say that architect in this context ya. Yang pertama kalau kita melihat dalam kesejarahannya pada zaman dulu tuh sudah ada Leonardo da Vinci. Selain dia sebagai seorang pelukis yang sangat terkenal, kalau kita menelisik lebih jauh, Vitruvian Man yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci itu merupakan kajian atau telaah dari si Da Vinci terkait dengan relasi-relasi geometrik yang ada di dalam tubuh manusia menjadi sebuah bentuk-bentuk geometri dari lingkaran dan persegi itu sendiri. Kemudian karya lainnya adalah the ornithopter. Ornithopter is like the flying machine that inspire from the flight of bird. Yeah, this is the ornithopter developed into the invention of the first flying machine by Leonardo da Vinci. Nah, di sini dari dua hal kalau kita bisa melihat sejarah bagaimana dulu Da Vinci memberi gagasan terkait melalui Vitruvian Man ataupun dari inspirasi ornithopter ini yang mungkin saat ini bisa kita lihat bentuknya menjadi mungkin bentuk-bentuk awal dari pesawat terbang itu sendiri ya. Di sini sudah terlihat bahwa Da Vinci mencoba menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam itu bisa dikatakan terkoneksi atau memiliki interkoneksi satu dengan yang lain. Jadi seperti kita merancang, kita mendesain, inspirasi-inspirasi yang ada di dekat kita itu ya memang akan bisa terhubung dengan karya desain yang kita hasilkan. So Leonardo drawings provide an essential link to early relational observation in demonstrating that everything in nature is interconnected. Kemudian kita kembali kepada hal yang paling basic. Pertanyaan yang paling basic adalah sebenarnya alam atau nature itu seperti apa? Ya. Then we try to think what is nature exactly. Animals, the human settlements, or some farm. Ini seperti pusat rekreasi tetapi memakai konsep seperti peternakan ya, yang gambar paling kanan itu. Is this nature or not? Apakah ini memang nature yang memang kita pikirkan, yang bisa kita koneksikan dengan arsitektur itu sendiri. Nah, untuk mengawali ini, saya mencoba untuk mengelompokkan menjadi dua kelompok besar dari beberapa referensi yang saya baca bahwa alam itu sendiri bisa terdiri dari non-living atau alam yang tidak hidup dalam tanda kutip di sini, dan living nature ya. So nature consists of non-living and living nature. Nah, dua pengelompokan inilah yang akan menjadi dasar bagaimana kita menjadikan sesuatu yang alami itu yang bisa kita rujuk ke dalam karya desain arsitektur itu sendiri. Yang pertama adalah non-living nature. Non-living nature itu banyak sekali perwujudannya. Dia bisa berwujud batu, gas, kemudian hal-hal yang liquid atau benda-benda cair, galaksi, waveform atau bentuk-bentuk gelombang ya, permukaan es, kemudian tetesan embun, itu bisa kita kelompokkan menjadi hal-hal yang disebut non-living nature. Di gambar Anda bisa melihat
figure number 1 until figure number 3 is the spiral of implement that the concept or the figure from the non-living nature. Kemudian gambar yang nomor 4, 5, dan 6 itu juga kita bisa melihat di situ adalah wujudnya seperti bentuk bulan begitu ya, bentuk galaksi ataupun bentuk permukaan-permukaan dari apa yang ada di sekitar kita yang masuk di dalam kategori alam yang tidak hidup atau non-living nature. Next, ilustrasi yang tertampil di slide yang sedang kita lihat ini juga kita bisa amati, kita bisa perhatikan karakter-karakter yang memang bisa dikelompokkan ke dalam non-living nature itu sendiri. So you can look at the character of these nature features and then please try to understand the rhythm, the repetition from the form, and also the gradation which appear in this non-living nature. And you can take many inspiration when you go to the beach, taste the seawater, look at the wave, and so many inspiration that could we use in design. Ketika Anda pergi jalan-jalan ke pantai begitu, sebenarnya dari gelombang laut ya, dari air laut yang asin, kemudian mungkin dari tetesan yang terpercik di muka kita, kemudian mungkin dari pasir yang tergeser oleh injakan kaki kita, itu semuanya sebenarnya bisa kita ambil bentuknya, kemudian pola pergerakannya, mungkin karakter-karakter yang lain yang muncul di sana untuk menjadi inspirasi di dalam karya desain arsitektur itu sendiri. Next, you also can see the desert sun that creates a great variety of pattern, both simple and complex. Contohnya di sini adalah gurun ya atau padang pasir begitu. Kita bisa melihatnya menjadi konteks yang atau bentuk atau pola yang cukup simpel atau pola yang bisa dikatakan kompleks ketika kita melihatnya menjadi lebih dalam permukaan yang lebih luas lagi. Nah, di ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa non-living nature itu sendiri kita bisa maknai dengan pola-pola tertentu, dengan bentuk-bentuk tertentu, mungkin juga dengan tekstur-tekstur tertentu, atau juga dengan warna-warna yang ditimbulkan dari bagian per bagiannya ketika kita amati menjadi lebih detail lagi. Next, what is living nature? Ya, living nature we can group in plant and animal. Plant and animal ini bisa atau tumbuhan dan hewan ini cluenya adalah sesuatu yang bisa bergerak ya. In simple way we can divide it as plant and animals. One that move, grow, and reproduce. Artinya lingkungan alam yang hidup itu yang dikelompokkan menjadi kelompok besar hewan ataupun tumbuhan, deteksinya adalah segala sesuatu yang memang dia bisa bergerak, dia bisa grow, bisa bertumbuh kembang begitu ya, dan melakukan proses reproduksi. Contohnya hewan yang bisa kita amati di sekitar, dia bertelur, dia beranak begitu kan. Tumbuhan yang awalnya dari akar, kemudian bisa tumbuh berkembang, kemudian layu, kemudian dia bisa hidup lagi. Nah, inilah yang bisa menjadi dasar kita melihat sebenarnya nature apa yang akan dijadikan rujukan dalam hal merancang di dalam arsitektur itu sendiri. Kemudian ada satu hal penting yang kadang-kadang sering terlewat di dalam kita memandang apa yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya begini.
kadang-kadang kita sering melewatkan harta karun yang ada di permukaan, di bawah permukaan laut itu sendiri. If you confuse about color combination in your market, on your model, on your facade of your design, interior of your room, you can try to see the color composition under the sea. We can get unique inspire from there. Saya pernah membaca satu kutipan dari Romo Mangun kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa ketika Anda mendesain, Anda bingung untuk memfinish desain itu dalam mungkin Anda ingin menambahkan warna-warna tertentu, Anda bisa melihat dari komposisi-komposisi warna yang ada di hewan-hewan yang ada di laut begitu. Baik itu warna-warna yang kontras atau warna-warna yang harmoni, sebenarnya dia sudah memberikan banyak sekali referensi warna kepada kita. Ya, tinggal lagi kita mengambil makna yang memang sesuai dengan konteks yang ada. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada di atas laut maupun di bawah permukaan laut sebenarnya itu adalah perpustakaan yang hidup di sekitar kita, kosakata yang tinggal bagaimana kita bisa menyusunnya menjadi inspirasi-inspirasi desain dalam proses kita berarsitektur. Kemudian how architecture inspire by nature itu sendiri. Bagaimana bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh dari arsitektur yang terinspirasi dari alam atau lingkungan sekitarnya. Saya ingin mencoba kembali ke masa kesejarahan ya. I will try to see how the ancient Greek fashioned the ornamentation in a column in the temples. We can see that from ancient Greek they try to use plant or the animals. Mereka mencoba untuk menggunakan ornamen-ornamen dari tumbuhan ataupun dari binatang-binatang itu untuk diikutkan dalam karya-karya arsitekturnya mereka. Nah, hal ini menandakan bahwa usaha untuk bisa menyelaraskan karya arsitektur dengan alam sekitar atau nature itu sebenarnya sudah menjadi sebuah pendekatan dalam seni bangunan itu sendiri. Dia sudah embed, dia sudah menyatu ya. Ini terbukti dari masa Yunani kuno sudah mulai kita bisa melihat bagaimana alam itu coba untuk diimplementasikan ke dalam arsitektur itu sendiri. Kemudian kita melihat contoh-contoh yang lebih besar, yang lebih grande dalam hal ini. Saya mengambil contoh La Sagrada Familia yang dirancang oleh Antoni Gaudi. Ini adalah unfinished church, merepresentasikan style-style organik dari karyanya Antoni Gaudi, mengambil inspirasi dari pohon, kemudian jendela yang terinspirasi dari sarang lebah. Kemudian karya yang kedua adalah Geodesic Dome dari Buckminster Fuller di masa-masa 1800-an. Di sini si arsiteknya mempergunakan prinsip konstruksi ringan yang seperti bola. Jadi inspirasinya mungkin dari bentuk dunia itu sendiri diinspirasikan, tetapi dia memakai memakai konstruksi-konstruksi ringan karena memang ada tujuan-tujuan untuk bisa mengekspos bagian dalam dari bangunan itu sendiri. Berikut adalah The Eden Project Biomass by Nicholas Grimshaw. This is a botanical garden inspired by the efficient structural form of the nature ya. Nah, di bangunan ini sebenarnya kita juga bisa melihat ada kesamaan tadi dengan geodesic dome ya. Dia terinspirasi dari
dari banyak sekali biomasa atau sel-sel dalam bentuk heksagonal maupun pentagonal yang diwujudkan ke dalam rangka-rangka baja. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu adalah flektofin yang didesain oleh ITKA. Flektofin ini adalah satu bangunan yang menggunakan sistem engsel yang mampu menggeser sirip-sirip di fasad bangunan itu sebesar 90 derajat dengan cara menginduksi tekanan tekukan di tulang di bagian struktur utamanya. Sebenarnya ini adalah inspirasi dari alamnya, diambil dari mekanisme bunga Reginia sterilizia. Nah, ini bunga, nanti Anda silakan browsing bunga Reginia sterilizia itu. Kalau saya melihat gambarnya, dia seperti bunga pisang-pisangan, tetapi yang dicoba dimasukkan ke dalam inspirasi flektofin ini adalah bagaimana gerakan-gerakan dari bunga itu mulai dari kuncup sampai ke dia bermekaran. Ini contoh di awal-awal setelah tadi kita berbicara terkait dengan usaha-usaha dari bangsa Yunani kuno untuk mendekatkan alam itu ke dalam karya desain arsitekturnya. Kemudian yang jauh lebih modern lagi adalah di awal-awal abad ke-20 ya. Di awal abad ke-20 Anda perlu ingat bahwa di awal abad ke-20 pasca Perang Dunia Kedua, di sana tidak terlalu banyak karya arsitektur yang memanfaatkan alam atau mengambil alam sebagai inspirasi di dalam konsep bangunannya, karena pada masa itu orang atau peradaban itu sudah mulai banyak memakai teknologi yang mengandalkan mesin ya, sehingga hal-hal itu sangat fabrikan. Ada indikasi-indikasi untuk tidak terlalu banyak lagi melihat atau mengambil inspirasi-inspirasi itu dari alam. Tetapi kita lihat contohnya di sini, salah satunya adalah Falling Water from Frank Lloyd Wright, inspired by the falling water around this building. This is the Falling Water by Frank Lloyd Wright, and Villa Mairea by Alvar Aalto. This is the interior of Villa Mairea. The forest that surround of the house become the driving element for the conception of the interior that made of irregular column and post. And the interior from the Villa Mairea by Alvar Aalto resemble the diversity and beauty of the nature. Next is Nagakin Capsule Tower by Kenzo Tange in Japan. This is the organic, Kenzo Tange tried to an explorative and adaptive design attitude for the building. He say building as organism ya. Pada Nakagin Capsule Tower yang dirancang oleh Kenzo Tange, dia melihat bahwa bangunan itu sebagai sebuah organisme yang tumbuh dan berkembang. Sehingga desainnya seolah-olah bangunan ini seperti berkembang ya, tumbuh tidak monoton dari sisi bawah sampai kepada sisi atasnya. Dan yang paling atas, Frei Otto design the floating net-like roof of the German Pavilion yang ditampilkan di Expo di Montreal, Kanada. Basic principle is from the structure in nature. Ini adalah struktur-struktur tenda pada masyarakat-masyarakat tradisional yang dijadikan inspirasi dari Frei Otto untuk membuat German Pavilion ini. Nah, tadi saya sampaikan di atas, as I say that biophilic is one of many principle
how architecture inspire from nature, how implement the prinsip-prinsip from nature in the architectural design. As a one approach in architecture, biophilic can help us to implement nature concept, element, and many values into design. You can see that there are three principles of biophilic design: natural, nature in space, natural analogous, and nature of the space. Ya, di sini disampaikan kalau kita ingin menggunakan pendekatan biophilic ini kita bisa mengimplementasikannya, prinsip-prinsipnya bagaimana nature itu di dalam ruang itu sendiri, kemudian bagaimana natural itu menjadi sebuah analogi-analogi, dan bagaimana nature-nya dari si space itu sendiri yang diambil untuk menjadi gagasan desain. Secara detail kita bisa melihat di sini, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi nanti akan saya sampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman alam yang dialami, yang bisa kita rasakan dari pendekatan biophilic. Now I can explain about one approach that usually used to implement architectural concept inspired by nature. The principle of biophilic or biophilia are direct relationship with nature. In example, lighting, air, plant water, natural water, animals, landscape, and etc. And the experience about indirect relationship with nature. Ya, kalau yang relationship yang atau hubungan yang tidak langsung dengan alam, mungkin kita bisa bagaimana berstrategi ada gambar-gambar alam yang bisa terlihat dari bangunan itu, misalnya natural material, natural color, kemudian imitating natural light and air, natural form. Kemudian kita juga bisa bagaimana caranya untuk bisa memunculkan alam atau geometri alam. Dan salah satunya adalah pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan dengan strategi biomimikri. Nah, biofilik ini sebenarnya hanya salah satu saja prinsip atau pendekatan-pendekatan yang bisa dijadikan acuan dalam mengintegrasikan arsitektur itu dengan lingkungan alam itu sendiri. Berikut saya akan langsung kepada contohnya agar kita semua bisa membayangkan sebenarnya bagaimana sih implementasinya kalau sudah di dalam dalam skala elemen-elemen ya, elemen-elemen bangunan, kemudian bagaimana interpretasi dari sisi bentuk yang sudah banyak dilakukan oleh banyak desainer ya. Next, we will focus on biomimicry as part of biophilia approach by some experiment of material, form, and context. Illustration from this illustration. This is the illustration from many installation that display in Serpentine Gallery in London. You can see the first I will explain the concept or the installation free form roof atau atap dalam bentuk yang bebas begitu. Ini adalah karya dari Junya Ishigami yang dipamerkan di Serpentine Gallery London itu kalau tidak salah di tahun 2020 baru-baru saja. Free from roof design for the pavilion placed with perspective of the built environment, backdrop of the natural landscape, emphasizing a natural and organic feel,
as though it had grown out of the land. Nah, di sini pavilion ini salah satunya bermain dengan perspektif-perspektif terkait dengan lingkungan yang ada di latar belakang pemandangan alam, ya. Jadi Anda lihat di sini bagaimana dia menciptakan, mendesain bentuk-bentuk seperti ini agar background yang ada di belakang, di kiri dan di kanan dari roof ini atau bentuk atap ini bisa tetap terekspos, bisa tetap dinikmati. Kemudian yang kedua adalah Unzip Wall. Ini karyanya BIG ya, di London Serpentine Gallery di tahun 2016 kalau tidak salah. The Unzip Wall creates a cave like a canyon. Ya, jadi inspirasinya adalah inspirasi dari gua-gua yang ada di canyon seperti itu. Kemudian dia coba transformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang cukup dramatis, sehingga bentuk ini ternyata bisa menjadi kontras dengan lingkungan di sekitar London Serpentine Gallery ini. Nah, yang kemudian yang karya berikutnya adalah yang di kanan atas, Hungry Pavilion. Arsiteknya adalah Selgas Kano, begitu. Selgas Kano ini Selgas Kano said that the structure was inspired by the multi-layer and sometimes chaotic network of the London Underground, ya. Jadi strukturnya ini terinspirasi jaringan bawah tanah di London yang bentuknya berlapis-lapis dan terkadang kacau. Nah, inspirasi itu bisa kita ambil juga dari setting perkotaan, tidak hanya hutan, tidak hanya mungkin sungai dan lain sebagainya. Kita bisa, nanti Anda di sini ada link, you can click this link to see how the Hungry Pavilion design from the first until the finished installation. Yang lain Anda bisa browsing ya dengan kata kunci London Serpentine Gallery untuk bisa melihat secara lebih detail bagaimana konsep yang diambil dari nature atau lingkungan di sekitarnya. Next, sebuah karya monumental di tahun 2020 lalu. Ini adalah eksperimen desain dari seorang arsitek muda ya, Jenny Sabin. Arsiteknya bernama Jenny Sabin. Jenny Sabin ini menggunakan recycle photolumination textile, jadi bahan-bahan recycle untuk meng-create sebuah kanopi dari kaos yang bahan-bahan tekstil yang di-recycle ini berbentuk tabung-tabung yang seperti ini. Nah, kita coba cek, kita lihat sebenarnya apa yang menjadi konsep hal nature apa yang diambil oleh si arsitek dalam membuat instalasi kanopi-kanopi seperti ini. Saya akan coba share videonya terlebih dahulu. Sebentar. A fundamental question for my work is how sorry, mohon maaf ini tidak bisa full screen ya. Dia menceritakan
prosesnya. A fundamental question for me in my work is how architecture can perhaps behave more like an organism. And so for me, at the beginning, Mohon maaf, ini ada a fundamental question for me in my work is how architecture can perhaps behave more like an organism. And so for me, at the beginning of the proposal for Lumen and its conception, I was very interested in developing a project that allowed for multiple experiences and transformations and really, in the end, celebrates human engagement and change. If you look above, up to the canopy, you can see a whole series of different size cells, or what we're calling windows. And then also within the canopy are an array of stalactite conical forms that are suspended at various lengths. Now, each of these is individually digitally knit by Shima Siki, who I've been working with for about 6 years now, innovating this particular material system, which I invented in 2012. And the threads that we're using include 2 high-tech responsive fibers, which includes solar active fibers. And so if you look above on a sunny day, all of the colors that you're seeing are induced by the presence of the sun. So what you're viewing currently is about week 3 of our installation process, installation and construction. And what you're looking at is over 1 million yards of thread, which is a lot. The large canopy is installed. It's a little bit lower than it will actually be in its final completed state. And depending on what time of day or night that you visit and engage the project, you'll have a different experience, both in terms of the high-tech fibers that are changing color and glowing and emitting light, but also in terms of the sensing system and our misting system that will create a kind of cooling microclimate as you wander through the canopy and the various of cones. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis pada saat saya share video itu. This is the one of New York most successfully experimental design office from the years Young Architect Program Pavilion ya. Jadi di sini disebutkan bahwa dia mencoba mentransformasikan inspirasi-inspirasi dari stalaktit yang ada di dalam sebuah gua itu menjadi konsep-konsep atau konsep-konsep bentuk yang ada di kanopi yang dirancang saat ini. Saya pikir ini cukup menggelitik dari sisi bentuk, dari sisi material, dari sisi bagaimana Jenny Sabin mengambil konsep yang sebenarnya sangat sederhana. Dia melihat melihat gua seperti itu. Kemudian dia melihat banyak sekali material tekstil yang tidak terpakai, kemudian dia daur ulang, dan itu ternyata bisa dijadikan material. Ya, yang di sebelah kanan adalah juga sama, ini juga jadi masih dari tadi ya, display yang ada di Serpentine Pavilion. Anda bisa lihat, nanti Anda bisa browsing, banyak sekali inspirasi-inspirasi dari yang mungkin bisa membantu memperkaya desain di Studio Design 2 ini. Yang sebelah kanan ini adalah kanopi, jadi inspirasi kanopi, inspire
from the tree ya. Jadi dari pohon, inspirasinya juga dari pohon. Next, I will share about this is the Elytra Filament Pavilion Victoria and Albert Museum yang ada di London tahun 2016. It's explore how biological fiber system can be transferred to architecture. The 200 square meter pavilion structure is inspired by lightweight construction principle. Found in nature, the fibrous structure of the four-wing cell of flying beetles known as elytra. Ya, elytra, you can see elytra is animal. Jadi Anda bisa lihat itu elytra itu di kanan bawah adalah hewan yang terbang begitu, yang akhirnya menjadi inspirasi dari pavilion ini. Dia tidak langsung mengambil bentuk-bentuk itu kemudian langsung ditancapkan atau diletakkan di sini, tetapi ada proses bagaimana menggali dari sisi struktur supaya si kanopi yang diinspirasikan dari elytra ini bisa tetap berdiri tegak. Dari sisi bentuknya juga cukup menarik secara fungsional. Dia juga bisa menjadi fungsinya kanopi atau fungsi peneduh dalam hal ini. Kemudian terkait dengan konteksnya mengambil prinsip-prinsip kontras ya, karena mungkin itulah yang akan ditonjolkan oleh arsitek yang menggagas dari desain kanopi ini. Oke, tadi kita melihat biomimicry in building as a whole. Now I will share biomimicry in element. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih penerapan biomimicry itu ketika kita masukkan tidak lagi di dalam satu bangunan, tetapi di dalam sebuah elemen. Yang pertama ini adalah Pavilion Expo juga di New York dari Walter Burt Builder Structure USA ya, satu biro begitu. The transformation of the bubbles into the polyhedron inside the bubble cluster we can see in this picture ya. The polygonal partition wall, this is like a bracing, a brace holding the whole structure, and dinding-dinding partisinya. Jadi dinding-dinding partisi yang berbentuk poligonal ini dia menjadi bracing, dia menjadi perkuatan dari struktur. Inspirasinya sebenarnya sangat sederhana. Inspirasinya hanya dari gelembung sabun ya. Gelembung sabun ketika dia turun, ketika dia sampai kepada permukaan yang rata, dia menjadi bentuk-bentuk polyhedrop, di sini poligonal begitu. Nah, bentuk-bentuk poligonal itulah ketika mereka bersatu satu dengan yang lainnya, diinspirasikan menjadi struktur yang saling mengikat seperti bracing seperti itu, sehingga ada ruangan-ruangan yang bisa difungsikan atau bisa dipakai di antara struktur-struktur yang mengikat itu. Kemudian contoh berikutnya adalah string folded beam ya. Sebenarnya yang ini ya maksud saya, yang pertama ini sebelum jadi yang ke kiri kita melihat yang di tengah ini di tengah ini dulu. Ini mungkin inspirasinya adalah dari beberapa batang-batang yang chaotic, artinya yang tidak bentuk-bentuk yang tidak teratur dari alam, kemudian coba disusun menjadi material struktural begitu. Kebetulan kalau yang di sini sepertinya dia mengambil materialnya menggunakan pilihan-pilihan material dari beton. Tapi contoh lain adalah sarang lebah ya, atau honeycomb. Form is shaped out of matrix of hexagon ya. Bentuk sarang lebah yang kalau kita teliti atau kita lihat secara detail ada seperti matriks segi 6. Sebenarnya banyak kita temukan di alam ini.
ya kalau ingin dikait hubungkan ada juga struktur matematis yang sempurna ya ketika kita bicara heksagonal dalam hal ini, tetapi coba disusun kemudian ditransformasikan bentuk-bentuk dari sarang lebah itu sehingga dia menjadi satu ornamentasi atau satu elemen. Saya tidak tahu ini mungkin membentuk satu bidang, mungkin diinterpretasikan menjadi dinding, mungkin seperti itu. Kemudian yang di bawah adalah bentuk-bentuk dari ini foam ya, jadi dari busa-busa sabun. Kemudian busa-busa sabun itu coba di apa namanya diolah, ditransformasikan, kemudian dilihat ada bagian-bagian yang bisa dibuat berlubang, mungkin busa dianalogikan bahwa busa sabun itu mungkin sudah pecah begitu ya gelembung-gelembung sabunnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita kita bisa memperhatikan bahwa banyak sekali inspirasi-inspirasi dari nature, baik itu dari dalam skala yang besar ataupun dari hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sepele seperti itu. Berikutnya saya mencoba melihat yang lebih apa namanya lebih ekstrim lagi ya. Di sini adalah yang di sebelah kanan ini adalah permukaan yang dihasilkan dari analogi sebuah sel yang berbentuk helix. Kemudian sel-sel itu coba dianalisis, ditransformasikan untuk menjadi sebuah selubung ya. Jadi envelope surface generated by helix untuk envelope dari sebuah instalasi tertentu atau fungsi tertentu. Dan yang di sebelah kiri ini sebenarnya inspirasinya adalah dari cangkang ini, dari cangkang pelana. Dia sebenarnya berasal dari diatom. Di sini sih disebutkan Campylodiscus clipedus, gitu kan. Jadi ada struktur atom tertentu yang dipelajari bagaimana bentuknya, kemudian mulai ditransformasikan menjadi struktur-struktur tertentu untuk mempertimbangkan adanya rigidity, kerigidan dan apa namanya permukaan yang ada tekanan-tekanan di permukaan itu untuk apa? Untuk perkuatan-perkuatan struktur dari elemen yang dibentuk ini. Mohon maaf kalau saya kurang terlalu detail dalam menjelaskan yang nanti terkait dengan struktur, karena paling tidak di sini saya bisa menyampaikan bahwa inspirasi yang diperoleh dari alam itu sebenarnya juga bisa menginspirasi bagaimana kita menata sistem struktur itu sendiri. Kemudian, ya ini adalah contoh yang lain tadi ya, gambar 1-2 ini adalah 1 dan 2 itu juga sama dari inspirasi gelembung-gelembung sabun itu tadi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah bagaimana mencoba menyambungkan elemen-elemen kecil dari ranting-ranting pohon untuk menjadi sebuah ornamen atau elemen yang dengan fungsi yang baru. Nah, terkait dengan honeycomb ataupun sarang madu tadi ya, pola sarang lebah itu sebenarnya sarang lebah itu jarang juga ditemukan dengan pola yang sangat garis-garis seperti ini, tetapi banyak juga yang ditemukan dalam susunan-susunan yang apa namanya yang seperti segi apa ya, ketika dia dicermati secara lebih detail, bulatan-bulatan dari sarang lebah itu ternyata dia bisa membentuk sebuah pola segi 6 ini ya. Jadi heksagonalnya itu juga mulai terbentuk dari sini. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa dari sebuah sarang madu, gelembung-gelembungnya bulatan-bulatan ini, kemudian dia membentuk pola-pola heksagonal, ternyata ini adalah salah satu cara yang efisien untuk menyatukan banyak daerah yang saling identik satu dengan yang lain bagian-bagiannya. Nah, ini inspirasi yang saya pikir mungkin dari tadi di Sagrada tadi, Sagradanya Gaudi ternyata
inspirasi ini dimasukkan ke dalam bentuk-bentukan jendela ya diantaranya. Tetapi yang kita bisa cermati lebih lanjut adalah ternyata kumpulan dari heksagonal ini bisa membentuk satu rigiditas struktur yang kalau diikat atau kalau disambungkan dengan teknik-teknik konstruksi tertentu, dia bisa membentuk sistem struktur yang cukup stabil dalam hal ini. Contoh yang lain adalah, nah ini saya ingin cerita bahwa ini ada masih terinspirasi hal yang sama tadi dari sebuah cangkang begitu ya. Ini adalah karya terbangun dari arsiteknya adalah Hermann Stover. Dia mengerjakan satu karya, the client is Karl Ludwig Schwesfurt. Ownernya ini adalah ecological farm, seorang petani begitu ya, yang menginginkan konstruksi-konstruksi yang dapat didaur ulang gitu ya, tanpa konkrit, maksudnya itu tanpa menggunakan material-material dari beton begitu, dan menginginkan adanya jejak karbon yang kecil. Nah, tantangannya adalah ketika klien dalam hal ini menginginkan jejak karbon yang kecil, berarti dalam hal material kita harus memikirkan bagaimana material yang didapatkan adalah material-material yang memang berasal sedekat mungkin dari site bangunan itu. Nah, bangunan ini adalah mengambil inspirasi dari cangkang, kemudian untuk materialnya diambil dari kayu-kayu dengan balok lurus yang akhirnya dipelintir, disambung-sambungkan seperti itu, dipasangkan pada busur-busur parabola ya, busur-busur parabola ini. Kemudian parabolanya itu dibikin hiperbolik vertikal. Kemudian di sini Anda bisa melihat fondasinya. Fondasinya ternyata terbuat dari sangkar kawat yang diisi dengan bebatuan. Jadi sistemnya seperti sistem bronjong seperti itu. Dan itu juga memanfaatkan material-material sisa yang ada di ecological farm yang merupakan milik dari klien itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa apa yang ada di sekitar ketika dimanfaatkan, dicermati lebih lanjut, itu ternyata bisa menjadi sebuah karya arsitektural yang cukup unik dalam hal ini dari sisi bentuk, dari sisi pemanfaatan material, dari sisi bagaimana dia bisa menginterpret the 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 nature dalam hal ini cangkang dalam hal ini menginterpretasikannya ke dalam bentuk-bentuk yang cukup fungsional sehingga klien itu bisa menggunakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si klien. Kemudian contoh berikut adalah ini adalah instalasi dari Gropius Bau di tahun 2007. Pavilion ini sebenarnya inspirasinya sangat sederhana juga, dia menginspirasikan dari struktur cangkang juga, dari struktur cangkang yang sebenarnya ini adalah project yang menggunakan teknik yang sangat sederhana, dia bisa dipindah-pindah kemana-mana, yang bisa yang menawarkan bahwa di dalam struktur ini, dalam struktur cangkang ini, dia bisa ditempati oleh dipakai sebagai tempat untuk 60 orang. Gitu. Anda bisa lihat di sini dari sisi bentuk, ini dari cangkang itu sendiri atau kemudian dianalisis secara strukturalnya seperti apa, kemudian dibuatkan fondasi dasarnya ya, landasannya seperti ini. Di sini juga dilihat kalau Anda bisa mencermati gambar yang kecil-kecil ini bagaimana sang arsitek mencoba untuk memodelkan terlebih dahulu sebelum dijadikan prototipe 1:1 yang bisa dipakai secara fungsional. Tetapi idenya adalah melihat dari hal sederhana yang ada di lingkungan sekitar, the simple nature form, and then transform to the one functional building, and we can see that
the performance of the building so 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 sophisticated ya, I think. Dia membuatnya dari plastik, akhirnya material-material itu ditambahkan, disusun dari rangka-rangka yang ada, sehingga jadilah semacam karya instalasi, tetapi dia juga masih memiliki fungsi yang bisa menampung sampai ke 60 orang sesuai dengan kebutuhan fungsional yang diharapkan. Contoh yang terakhir adalah bagaimana merepresentasikan tadi bentuk dari bentuk dari sarang lebah itu ya. Nah, ini ada inspirasi dari proyeknya Rosenheim di tahun 2007. Inspirasinya sebenarnya dari pohon-pohon pinus, di mana strukturnya itu berada ya, dari sisi strukturalnya, tetapi dari bentukan-bentukan yang ada di bagian atas, di bagian atap, dia mengambil inspirasi dari si sarang lebah itu sendiri. Nah, much like a natural tree, the structure derived from the top, carrying the weight down to the foundation in a fluent way, and the roof itself is formed from a structure of hexagon that from ideal surface of the structure ya. The construction, the surface structure inspired also by honeycomb atau sarang lebah. Nah, tadi kita melihat apa yang ada di luaran gitu ya, artinya apa yang ada yang terjadi di luar negeri kita dalam tanda kutip. Sekarang saya ingin membawa Anda untuk kembali membumi nih di Jogja dan sekitarnya ya. Saya cukup tertarik dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh arsitek Eko Prawoto dalam hal ini, walaupun memang ini sebenarnya kan juga memiliki idealisme yang sama dengan Romo Mangun ya, kalau kita membaca dari banyak buku-buku yang terkait dengan arsitektur yang punya concern terkait dengan lokal material yang ada di Indonesia dalam konteks Indonesia, khususnya dalam konteks Yogyakarta. Nah, Eko Prawoto itu ketika saya mengikuti beberapa kali webinar di mana beliau menjadi narasumber, beliau mengatakan bahwa merancang itu seringkali hanya menggarisbawahi apa yang sudah ada, agar keunikan yang ada menjadi lebih terlihat. Designing often only underline what already exists, so that the uniqueness of the existing one becomes more visible. Jadi dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwa arsitektur adalah alat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Arsitektur for the better life. Arsitektur bukan entitas lepas, ya. Arsitektur is integral unit with its surrounding socially, culturally, and environmentally. And arsitektur itu sebenarnya sifatnya adalah sementara atau temporary. Nah, dari prinsip-prinsip yang disampaikan, quote-quote yang disampaikan oleh Pak Eko Prawoto itu, saya mencoba menyimpulkan bahwa beberapa prinsip di dalam kita mendesain untuk melihat konteks nature itu adalah desain starting from what is. Ya, mulai dulu dari apa yang ada. Bukan dari idenya terlebih dahulu. Jadi we have to see what the site accommodate for us. Bagaimana pohonnya, bagaimana struktur tanahnya. Mungkin kalau yang hal-hal yang living nature yang lain, mungkin kita bisa mengamati bagaimana tumbuhan yang ada, hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Itu dulu yang harus kita lihat. Tidak memasukkan atau tidak berpikir dari ide apa yang kita punya. Kemudian dari quote-nya Pak Eko, saya juga bisa melihat bahwa struktur yang
dibuat ketika kita berbicara mengenai pendekatan-pendekatan terhadap nature itu adalah struktur yang sebisa mungkin dibuat open-ended ya. Dan yang terakhir, ketika saya juga membaca beberapa karya dari Pak Eko Prawoto dan banyak karya-karya yang tadi seperti Frank Lloyd Wright, kemudian Alvar Aalto, kemudian dari karyanya si Otto yang terakhir tadi, bahkan ketika kita melihat banyak representasi desain menggunakan pendekatan biofilik maupun biomimikry itu, saya saya melihat bahwa dalam bercerita arsitektur dan nature ini, arsitek itu harus memiliki peran atau perancang itu harus memiliki peran untuk menghidupkan ruh, jiwa, dan tempat itu sendiri. Ya, sehingga ketika tiga hal ini kita bisa masukkan, tiga hal ini bisa kita kita terapkan di dalam kita mendesain, kita membuat instalasi, kita membuat elemen bangunan, we can see the truth of material and context. Kita bisa melihat kebenaran dari material itu sendiri, yang akhirnya dia akan menjadi lebih konteks ketimbang ketika kita tidak mencoba melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang muncul dari sekian banyak kajian, dari sekian banyak tadi studi kasus yang contoh-contoh baik yang saya sampaikan adalah how to connect it. Ya, this is my conclusion. The first is we have to divining nature in form or nature in building concept. Kita mau meletakkan alam itu di dalam bentuknya atau alam itu sebagai konsep bangunan. The second one is looking at physiological, behavioral, and anatomical element. Ya, lihat aspek psikologis, lihat aspek perilaku, lihat anatomi elemen dan material yang akan dirancang tersebut. Ya, kita lihat fisiologisnya kayu itu seperti apa, fisiologisnya bambu itu seperti apa. Kemudian perilaku dari site yang akan kita taruh elemen itu akan menjadi seperti apa, anatominya seperti apa. Kemudian analyzing material and morphology, struktur dan formnya. Morphology itu meliputi struktur dan formnya. Struktur dan bentuk dari nature itu sendiri kita analisis. Material-material yang itu analisis. Analisis itu tidak hanya menyebutkan spek. Analisis itu juga menyebutkan perilakunya bagaimana, karakternya seperti apa. Kemudian jangan lupa we have to considering nature as a model, measure, and mentor. Nature itu akan menjadi model, akan menjadi rujukan kita. Dia akan menjadi ukuran tersendiri juga bagi kita untuk bisa melihat sejauh mana desain itu berhasil atau tidak. Kemudian dia juga merupakan mentor ya. Mentor dalam artian orang yang bisa mengarahkan kita bahwa ketika mendesain berdampingan dengan nature, mengambil nature sebagai inspirasi, alam itu atau lingkungan yang ada di sekitar kita itu akan dengan sendirinya mengarahkan mana yang terbaik untuk desain itu. Nah, hal yang penting lainnya adalah di dalam kita mengartikulasikan nature itu ke dalam karya-karya arsitektur, jangan melakukan imitation, jangan melakukan imitasi, jangan mencontek habis-habisan ya. Artinya kalau bentuknya lurus langsung dimasukkan ke dalam set, ke dalam instalasi atau elemen bangunan yang akan Anda rancang itu menjadi bentuk yang lurus. Tapi Anda harus melakukan proses transformasi. Anda harus mengembangkan, mendevelop prinsip-prinsip, kemudian metode-metode, kemudian strategi-strategi yang memang bisa kita pelajari dari organisme atau sistem natural itu sendiri. Untuk apa? Untuk bisa menyadari bahwa solusi desain yang dihasilkan itu memang tidak hanya sekedar copy paste dari apa yang ada di alam itu. Ya. Dan yang terakhir mungkin karena tadi saya menggunakan mengemukakan salah satu approach, biophilia approach dalam hal ini, fokus especially in biomimicry,
saya pikir ini adalah salah satu pendekatan yang cukup luas juga untuk digunakan ketika kita melihat arsitektur itu dengan pendekatan-pendekatan nature, mencoba memasukkan unsur-unsur alam itu ke dalam karya-karya desain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi yang terkait architecture inspired by nature. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.